Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon everyone. Thank you very much for spending your time to watch my learning video. So in this video, I'm going to show you the using of simple present tense. So simple present tense itself is one of the most commonly used tenses in our daily life. Okay, so the first part is we are going to discuss about what is simple present tense. So here, simple present tense is the tense used to express an action or activity taking place or happening at the present time in a simple form, or activities performed repeatedly, or daily habits or acts that have nothing to do with time. Jadi secara umum simple present tense itu adalah tenses yang kita gunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi secara rutin atau berulang kali. Misalnya, saya mencuci pakaian 3 kali dalam seminggu. Saya mandi 2 kali dalam sehari. Saya makan 3 kali dalam sehari. Semua itu adalah contoh penggunaan simple present tense. Okay, next. In the simple present tense, there is what we call signal words atau keterangan waktu. Jadi dalam simple present ada yang disebut dengan keterangan waktu. Di sini ada beberapa keterangan waktu yang kita bisa gunakan. Di sini ada every day, setiap hari; every week, setiap minggu; every month, setiap bulan; every year, setiap tahun, and so on. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini ada beberapa keterangan waktu yang digunakan untuk kalimat simple present tense. Perlu kalian pahami bahwa keterangan waktu setiap tenses mempunyai keterangan waktu yang berbeda. Nah, untuk simple present, keterangan waktunya seperti yang ada di slide. Sedangkan untuk tenses yang lain juga mempunyai keterangan waktu yang berbeda. Misalnya simple past, keterangan waktunya seperti last week, yesterday, dan misalnya 2 days ago. Jadi setiap tenses mempunyai keterangan waktu yang berbeda. Next, perbedaan kalimat verbal dan nominal. Ya, di sini banyak orang yang kadang membuat kesalahan karena tidak mampu membedakan kalimat verbal dan nominal. Secara singkat bisa saya jelaskan seperti ini, bahwa kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja penuh atau full verb. Misalnya makan, minum, berlari, berjalan, dan seterusnya. Sedangkan nominal sentence atau kalimat nominal adalah kalimat yang dalam bahasa Inggris dia menggunakan yang kita kenal dengan istilah to be. Dalam simple present tense sendiri, to be itu contohnya am, is, dan are. Jadi kalimat nominal tidak menggunakan kata kerja penuh, tapi dia menggunakan kata kerja bantu atau yang kita kenal dengan istilah auxiliary verb. Okay. Next, verbal sentence. Jadi di sini we can see what is the function of verbal sentence in simple present. Jadi fungsinya di sini dijelaskan bahwa kalimat verbal adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kebiasaan, atau maksud saya peristiwa atau kebiasaan yang terjadi pada waktu tertentu. Misalnya, he visit my house twice a week. Dia mengunjungi rumah saya 2 kali dalam seminggu. Di sini kata kerja yang digunakan adalah visit, yang merupakan kata kerja penuh. Kemudian diikuti oleh keterangan waktu twice a week, yang berarti 2 kali dalam seminggu. Artinya peristiwa mengunjungi ini dilakukan rutin, yaitu 2 kali dalam seminggu. Makanya kita menggunakan simple present tense. Contoh berikutnya, they go to campus every day. Ya, di sini ada kata go yang merupakan kata kerja penuh, dan everyday keterangan waktu yang menyatakan peristiwa ini dilakukan setiap hari atau rutin setiap hari. Nah, kemudian contoh berikutnya, she eats meatball every day, dan seterusnya. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk positif dari simple present. Ya. Nah, bentuk positif simple present itu adalah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama atau dikenal dengan infinitive, ya, without to.
tanpa menggunakan to. Ini digunakan untuk subjek I, you, we, they. Jadi rumus ini, bentuk ini berlaku untuk subjek I, saya, you, kamu, we, kami, dan they, mereka. Sedangkan untuk subjek she, he, dan it, kita menggunakan rumus subjek ditambah infinitif atau kata kerja bentuk pertama. Tapi di sini berbeda. Di sini ada penambahan s dan is. Jadi perlu kalian ingat bahwa untuk subjek she, he, dan it itu kata kerjanya ditambah s atau es. Sedangkan untuk subjek I, you, we, dan they, kata kerjanya tidak ditambahkan apa-apa. Oke, next. Contoh ya, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, I write a letter every day. Saya menulis surat setiap hari. Nah, perhatikan bentuk kalimat simple present berikut ini. Di sini subjek yang digunakan adalah I, ya, I. Seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa subjek I itu kata kerjanya tidak ditambahkan apa-apa, sehingga di sini hanya tertulis writes without s, tanpa ada penambahan huruf s. Nah, kemudian contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua ini menggunakan subjek she. She reads a magazine every morning. Dia membaca sebuah majalah setiap pagi. Nah, berbeda dengan contoh yang pertama, contoh yang kedua ini menggunakan subjek she. Ya, seperti yang kita pelajari pada slide sebelumnya bahwa she, he, dan it kata kerjanya harus ditambah s or es. Ya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, they visit their grandmother every Friday. Mereka mengunjungi neneknya setiap hari Jumat. Nah, perlu kita perhatikan bersama di sini bahwa subjek yang digunakan adalah they, dan untuk subjek they itu sama seperti contoh yang pertama, tidak menggunakan penambahan s pada kata kerjanya. Oke, next. Nah, di sini salah satu most important parts in simple present tense, yaitu penjelasan kapan kita menambahkan s, huruf s di akhir kata kerja, kapan kita menambahkan huruf is di akhir kata kerja. Jadi di sini tidak sembarang ya, tidak bisa kita sembarang menambahkan s atau is, tapi dia mempunyai beberapa aturan. Aturan yang kita gunakan adalah dengan melihat akhiran dari setiap kata yang akan kita tambahkan s atau s, ya. Jadi saya lanjut saja ke slide berikutnya. Yang harus kalian pahami yaitu pada slide kedua ini, pada bagian kedua ini. Ketika kata tersebut diakhiri dengan huruf ch, o, s, sh, x, z, maka yang digunakan adalah akhiran es, ya. Saya ulangi. Ketika kata tersebut diakhiri oleh akhiran ch, o, s, sh, x, dan z, maka kata tersebut harus menggunakan atau diakhiri dengan es. Ya, kita bisa lihat contohnya di sini. Yang pertama, teach. Teach dia berakhiran ch, maka kita menambahkan huruf es, bukan s tapi huruf es, ya. Seperti contoh selanjutnya, kata reach berakhiran ch ditambah es. Do and go berakhiran o ditambahkan is, ya, dan selanjutnya dan seterusnya. Selain akhiran ini, selain akhiran ch, o, s, sh, x, dan z, maka semuanya tinggal ditambahkan huruf s seperti yang ada pada bagian pertama ini, yes. Jadi tinggal ditambahkan s saja. Oke. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa pengecualian, ya, pengecualian. Perhatikan di sini ada kata cry and carry. Ya. Ada kata fly, study and try, ya. Nah, untuk
Nah, selanjutnya ada beberapa pengecualian yang harus kita pahami bersama, yaitu kata-kata yang berakhiran dengan huruf Y, ya. Kata-kata yang berakhiran huruf Y. Untuk kata-kata yang berakhiran huruf Y itu ada beberapa cara yang kita bisa gunakan atau aturan-aturan yang kita bisa terapkan dalam simple present tense. Yang pertama yaitu kata yang berakhiran Y, di mana Y diawali, huruf Y tersebut diawali oleh huruf konsonan. Misalnya kata cry, kata carry, fly, study, reply, and try. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di sini huruf Y itu diawali oleh huruf konsonan, ya. Ketika kalian mendapatkan kata seperti ini, maka caranya adalah, cara menambahkan akhiran es-nya adalah kata Y dirubah menjadi huruf I, ya. Misalnya kata study, huruf Y dirubah menjadi huruf I kemudian ditambah akhiran es, ya. Jadi salah kalau kita mengatakan atau menulis langsung menuliskan huruf S di belakang huruf Y. Itu keliru, ya. Karena aturannya ketika huruf Y diawali oleh huruf konsonan atau huruf hidup, maka Y-nya dirubah menjadi I kemudian ditambahkan huruf ES, ya. Begitu pula misalnya kata reply. Ini kata reply ini diakhiri oleh huruf Y dan huruf Y-nya diawali atau didahului oleh huruf konsonan. Maka caranya adalah kita merubah huruf Y menjadi I kemudian ditambahkan akhiran ES. Jadi seperti itu. Kemudian aturan berikutnya masih tentang kata yang berakhiran ES. Ya, di sini kita bisa melihat ada beberapa contoh, misalnya kata buy, kata play, lay, and say. Berbeda dengan penjelasan pada slide sebelumnya, kata buy, play, lay, and say ini huruf Y-nya itu diawali dengan huruf vowels atau vocals, ya. Nah, ketika kalian mendapatkan bentuk kata seperti ini, maka caranya gampang, tinggal kita langsung menambahkan huruf S tanpa harus menambahkan lagi huruf tanpa harus merubah lagi huruf Y menjadi I kemudian ditambahkan ES, ya. Jadi langsung saja kita menambahkan huruf S di belakang kata tersebut. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah penjelasan pertama kita tentang simple present tense. Jadi simple present tense sendiri seperti yang kita ketahui bahwa dia adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang. Ya, jadi untuk pada kesempatan kali ini kita hanya membahas yang bentuk positif saja, ya, bentuk positif. Bentuk positif saja, ya. Pada pertemuan selanjutnya atau pada video berikutnya kita akan membahas tentang bentuk negatif dari simple present tense, ya. Saya kira sekian dari saya. Semoga video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat bagi kalian semua, terutama untuk saya sendiri. Sekian, thank you very much for watching my videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Oke, selanjutnya kita membahas bentuk negatif dari simple present, ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa negatif itu sederhananya adalah kalimat yang menggunakan kata tidak, atau dalam bahasa Inggris biasa dituliskan dengan kata not. Nah, untuk simple present sendiri ada dua, ya, bentuk negatif. Yang pertama untuk subjek I, you, we, they, dia menggunakan rumus seperti ini, yaitu subjek ditambah do, kemudian ditambah not, kemudian ditambah kata kerja bentuk pertama. Sedangkan untuk subjek she, he, dan it itu menggunakan rumus seperti ini, yaitu subjek ditambah does, ditambah not, ditambah kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini bahwa kita bisa melihat perbedaan antara subjek
kalimat yang menggunakan subjek I, you, we, they dengan subjek yang menggunakan she, he, it. Untuk subjek yang menggunakan I, you, we, they, auxiliary yang digunakan adalah do. Sedangkan untuk she, he, it, kata kerja yang digunakan atau kata kerja bantu yang digunakan adalah does. Oke, jadi kalian harus mengerti betul perbedaan antara kedua rumus ini. Contoh, they do not or don't visit their grandmother every Friday. Mereka, ini salah ya, seharusnya mereka tidak mengunjungi neneknya setiap hari Jumat. Ya. Nah, di sini kata do not itu bisa disingkat menjadi don't. Contoh berikutnya, she does not or doesn't read a magazine every morning. Dia tidak membaca majalah setiap pagi. Ya. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, di mana kalimat pertama itu menggunakan do karena subjeknya they, sedangkan kalimat kedua menggunakan kata kerja bantu does karena menggunakan subjek she. Kemudian contoh yang terakhir, I do not or don't write a letter every day. Saya tidak menulis surat setiap hari. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu interrogative form, ya, atau kalimat tanya. Untuk subjek are you, we, they, rumus yang digunakan adalah do ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Jadi untuk kata atau kalimat pertanyaan diawali subjeknya itu harus didahului oleh auxiliary verb do, ya. Nah, sedangkan untuk subjek she, he, dan it itu menggunakan kata kerja bantu does, ya. Contoh, do I write a letter every day? Nah, sebenarnya ini kalimat ini secara gramatikal benar, cuma secara arti agak sedikit ambigu, ya. Mungkin ini orangnya lagi lupa ingatan, ya. Dia bertanya, apakah saya menulis surat setiap hari? Oke, sedangkan contoh yang berikutnya, does she read a magazine every morning? Kita menggunakan kata does, kata kerja bantu does karena apa? Subjeknya she. Kemudian yang terakhir, do they visit their grandmother every day? Apakah mereka mengunjungi nenek mereka setiap hari? Ya, seperti itu. Nah, perhatikan semua bentuk interrogatif di sini itu dikenal dengan istilah yes or no question. Apa itu yes or no question? Yaitu pertanyaan yang jawabannya dua, yaitu ya atau tidak. Salah satu cara kita mengidentifikasi apakah kalimat tersebut yes or no question atau bukan adalah kalau kalimat tersebut diawali kata do atau does, atau saya ulangi, kalau kalimat tersebut diawali dengan to do, do does, to be atau auxiliary verb, maka dia adalah yes or no question. Tapi kalau kata tersebut diawali dengan WH question, misalnya what, where, why, when, dan seterusnya, maka dia disebut dengan istilah WH question, ya, pertanyaan yang menggunakan kata tanya.